Pemirsa, berjumpa kembali dengan Hasanah Religi Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke daerah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Indonesia adalah sebuah negara yang dulunya berasal dari wilayah-wilayah kerajaan besar. Bahkan masih ada yang kita dapat lihat hingga saat ini. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah salah satu kerajaan yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Kali ini kita akan napak tilas ke salah satu bangunan ageng Keraton Yogyakarta, yaitu Kagungan Dalem Masjid Gede Yogyakarta. Menilik sejarah peradaban kota Yogyakarta, tidak bisa lepas dari berdirinya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sistem kerajaan ini bercorak Islam, di mana salah satu landmarknya adalah Kagungan Dalem Masjid Gede yang dibangun tidak jauh dari pusat keraton. Masjid ini masuk kategori Masjid Keprabon, yaitu masjid yang dibangun untuk raja sebagai kelengkapan berdirinya sebuah kerajaan. Masjid dibangun pada posisi yang strategis, di mana tidak jauh dari keraton di sebelah barat alun-alun utara. Pembangunan Masjid Gede diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan penghulu kerajaan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat. Masjid Gede dibangun pada hari Ahad Wage tanggal 29 Mei 1773 bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1699 tahun Jawa. Masjid Gede dibangun sebagai pusat kegiatan keagamaan ibadah umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Gede juga difungsikan sebagai pengadilan agama, persoalan perdata seperti hukum Islam, perkawinan, waris, dan wakaf. Serambi itu dulu dipergunakan ke pengadilan, namanya Pengadilan Surambi. Pengadilan Surambi itu Mahkamah Al-Kabiro, jadi Mahkamah Agungnya. Jadi itu juga tempat pengadilan orang-orang Islam dalam hal hukum Islam, perkawinan, waris, kemudian mungkin juga masalah wakaf dan sebagainya. Bagian masjid ini disebut dengan Pengadilan Surambi karena lokasinya berada di serambi masjid. Kegiatan sosial di Masjid Ageng dilambangkan dengan buah nanas pada setiap tiang utama di serambi yang menggambarkan hablum minanas. Gaya arsitektur Masjid Gede mewarisi arsitektur di masjid-masjid Kerajaan Demak. Kiai Wiryo Kusumo dipercaya sebagai arsitek yang mengatur tata ruang Masjid Gede. Gaya khas Demak nampak pada atap masjid yang berundak bertajuk lambang teplok bersusun 3. Lapis pertama melambangkan iman, yang kedua melambangkan syariat atau Islam, yang ketiga melambangkan akhlak atau ihsan. Atap besar Masjid Gede ditopang 4 tiang besar utama yang dikenal dengan sebutan Sokoguru. Di tengah pusat masjid yang jika direfleksikan ke atas akan terpusat pada satu titik mustoko masjid yang melambangkan ibadah umat manusia kepada Allah. Mustoko Masjid Gede tersusun dari perwujudan gada, daun kluwih, dan bunga gambir. Gada melambangkan keesaan Allah, daun kluwih mengerucut pada kata linuwih atau lebih, dan bunga gambir menggambarkan keharuman. Interior Masjid Gede dibangun dengan tembok polos yang melambangkan umat beribadah sudah mengosongkan diri dan berfokus beribadah kepada Allah. Terdapat mi'raj, tempat imam memimpin sholat. Di dalamnya juga terdapat maksurah, yaitu tempat khusus raja saat menjalankan sholat di masjid. Tempat ini dibuat khusus untuk raja sebagai antisipasi serangan dari luar, seperti upaya pembunuhan terhadap pemimpin. Masjid Gede Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan aset budaya yang tak ternilai di Indonesia, yang harus dikunjungi saat berada di Ngayogyakarta sebagai napak tilas peninggalan Kerajaan Mataram Islam.
Nah pemirsa, menarik bukan perjalanan kita melihat sejarah Masjid Gede di Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kota Semarang. Di sana ada wisata religi hasil percampuran antara budaya Cina, Islam, dan Jawa, yaitu Kelenteng Agung Sampokong. Mari kita saksikan tayangan selengkapnya. Semarang, kota yang syarat dengan keragaman sejarah, budaya, dan agama, menjadi magnet wisatawan untuk mengunjungi ibu kota provinsi Jawa Tengah ini. Kelenteng Agung Sampokong adalah salah satu wisata religi dan sejarah yang sayang untuk Anda lewatkan. Kelenteng Agung Sampokong terletak di Jalan Simongan Bongasari, Kota Semarang. Selain bisa bersuah foto di kelenteng, pengunjung juga akan disuguhi saksi bisu peninggalan sejarah penjelajah Tiongkok, Laksamana Cheng-ho. Laksamana Cheng-ho adalah seorang kasim muslim Cina pada pemerintahan Kaisar Yongle. Cheng-ho melakukan perjalanan ke Nusantara sebanyak 7 kali antara tahun 1405 sampai 1433. Sejarah mencatatkan Cheng-ho pernah singgah di pantai Simongan Semarang dan menetap di sana. Hal ini ditandai dengan adanya gua batu di kawasan kelenteng yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan Cheng-ho. Di Semarang, Cheng-ho berpengaruh besar terhadap penyebaran agama Islam dan berjasa baik kepada pribumi saat itu. Untuk menghormati jasanya, oleh keturunan Tiongkok Semarang dibangun Kelenteng Agung Sampokong pada tahun 1724. Sekilas, kelenteng ini tidak jauh berbeda seperti kelenteng pada umumnya, yakni bangunan berarsitektur Cina yang didominasi warna merah dan kuning. Namun, jika kita perhatikan ada unsur-unsur Islam pada kelenteng yang mempunyai luas 3,2 hektar ini. Di antaranya, bangunan kelenteng yang menghadap arah kiblat, terdapat beduk di selasar kelenteng, dan ornamen hijau pada atap langit-langit kelenteng yang melambangkan ciri khas Islam. Kelenteng Agung Sampokong selain dikunjungi oleh warga Tionghoa untuk beribadah, juga seringkali dikunjungi wisatawan non-Tionghoa untuk berziarah. Dan tentunya dengan mengunjungi kelenteng ini, kita bisa mengenal sejarah Laksamana Cheng-ho sebagai simbol percampuran budaya di kota Semarang. Masih di Semarang, selain Kelenteng Agung Sampokong, juga ada Kelenteng Taikaksi yang merupakan salah satu kelenteng terlengkap dari 10 kelenteng yang ada di Kampung Pecinan, Kota Semarang. Bagaimana keunikannya? Mari kita lihat bersama. Kelenteng Taikaksi berada di Kampung Pecinan, Kota Semarang, Jalan Pedamaran Kauman Semarang Tengah. Kelenteng Taikaksi merupakan salah satu kelenteng dari 10 kelenteng yang ada di Kampung Pecinan. Kelenteng dengan dewa-dewi terlengkap adalah Kelenteng Taikaksi. Kelenteng Taikaksi artinya kuil kesadaran agung. Si berarti ciri dari kuil Buddhis atau Buddha, sedangkan Taika itu kesadaran agung. Jadi Kelenteng Taikaksi adalah kuil kesadaran agung. Kelenteng ini berdiri sekitar tahun 1772. Konstruksi gaya Tiongkok dan ornamennya yang unik terlihat di setiap sudut kelenteng. Interior dalam kelenteng didominasi patung-patung Buddha, lilin dan tempat dupa, serta ornamen naga merah. Di depan kelenteng Taikaksi berdiri kokoh patung Laksamana Cheng-ho. Itu yang sebelah kanan itu biasanya naga, gitu ya. Kemudian yang sebelah kiri itu biasanya harimau putih. Harimau ini adalah simbol keberanian. Jadi kalau kalian lihat di cerita-cerita itu gitu ya, di cerita-cerita komik dan lain sebagainya, kemudian di cerita roman, novel dan lain sebagainya, itu pasti panglima-panglima perang itu pasti pakai jirah ya.
jirah itu baju kebesaran pasti kulitnya harimau. Di samping juga harimau dan naga itu dipercaya oleh orang-orang Tionghoa sebagai pengusir niat-niat jahat, ya roh-roh jahat, sifatnya yang buruk gitu ya, penangkal gitu ya, yang ingin merusak dan lain sebagainya. Teratai merupakan simbol kesucian. Filosofinya, teratai hidupnya di lumpur. Lumpur itu airnya kotor dan bau. Tapi teratai bisa mekar dan indah, dan baunya juga harum. Pada awalnya, kelenteng Taikasi ini hanya digunakan untuk pemujaan Dewi Kuan Yin saja. Tetapi seiring perjalanan waktu, kelenteng berkembang menjadi tempat pemujaan berbagai dewa-dewi untuk aliran Tao, Buddha, dan Konghucu. Tionghoa biasanya ramai mengunjungi kelenteng Taikasi untuk beribadah pada tanggal 1 dan 15 Penanggalan Tionghoa. Ada satu ritual unik yang biasanya digunakan masyarakat Tionghoa dalam beribadah, yaitu meminta petunjuk langsung pada sang dewa dengan cara melempar paupi yang kemudian dilanjutkan dengan jiamsi, yang berarti mengocok sumpit bambu yang sudah diberi nomor. Setiap nomor yang ada di kulit bambu itu akan ada peramalannya masing-masing, yang kemudian dipercaya masyarakat Tionghoa untuk jawaban atas apa yang ditanyakan pada sang dewa. Di kampung pecinan ini memiliki nama jalan atau nama gang yang cukup unik. Ada gang baru yang setiap pagi digunakan sebagai pasar pagi. Ada gang Lombok di mana tempat kelenteng Taikasi berada. Ada gang cilik, dan ada juga gang warung yang digunakan sebagai tempat berdirinya pusat kuliner warung Semawis, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Tionghoa maupun pribumi, terutama di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di malam hari. Warung Semawis di gang warung ini dulunya hanya digelar pada saat Imlek saja. Makanan dan jajanan yang dijual di sini sangat beragam. Dari mulai makanan tradisional khas Tionghoa, makanan khas Indonesia, sampai berbagai makanan khas bangsa lain dijual di warung Semawis. Negeri tercinta kita Indonesia kaya peninggalan-peninggalan sejarah berupa bangunan dan budaya. Itu menjadi bukti bahwa sejak dahulu bangsa Indonesia hidup dengan keragaman budaya, namun tetap dalam persatuan dan kesatuan yang rukun. Sebagai penerus bangsa, sudah sepatutnya kita melestarikan serta tetap hidup rukun dalam keragaman tersebut. Semoga perjalanan Khasanah Religi Indonesia kali ini memberikan manfaat informasi dalam pengetahuan kita. Sampai jumpa di Khasanah Religi Indonesia selanjutnya.